Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berjumpa kembali walaupun secara daring ya. Kita belum bisa berjumpa secara langsung untuk tatap muka. Tapi tidak apa-apa, yang penting simak baik-baik video ini agar kalian mendapatkan pemahaman tentang pembelajaran 2 di subtema yang kedua ini ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi terbaru. Baik, yang pertama yang perlu kita pelajari hari ini mengenai pengamalan sila keempat. Sila keempat dalam Pancasila itu dilambangkan dengan ya kepala banteng seperti ini. Yang berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ketika kita upacara bendera itu sering ya kalian menyebutkan kalimat seperti ini. Itu apa artinya? Ada artinya, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari itu ada artinya ya. Yang pertama, kalau ditanya ya, apa pengamalan sila keempat Pak dalam Pancasila? Mudah saja ya. Sangat mudah pengamalannya, yaitu yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Artinya jika kamu punya keinginan, itu kamu tidak akan memaksakan keinginan kamu. Misalnya di sebuah perkumpulan, kamu tuh inginnya jalan-jalan misal ke Jakarta. Pokoknya harus ke Jakarta, kamu nggak mau. Kalau misalnya nggak ke Jakarta, kamu akan marah ke teman kamu. Nah, itu berarti kamu melanggar sila keempat pengamalannya ya. Kamu memaksakan keinginan kamu, padahal itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, bermusyawarah. Bermusyawarah itu berdiskusi, tukar pendapat. Tadi misalnya gini, kamu ada teman, misalnya 10 orang dengan kamu tuh perkumpulan ya. Teman-teman kamu yang dekat dengan kamu. 10 orang itu niatnya mau jalan-jalan karena musim liburan sekolah. Jalan-jalan kemana? Ada yang ingin ke Bali, ada yang ingin ke Jakarta, ada yang ingin ke Bandung, ada yang ingin ke Jogja. Nah, itu bermusyawarah. Tidak boleh kamu memaksakan keinginan kamu untuk pergi ke Jakarta. Kalau tidak ke Jakarta, saya akan marah ke kalian semua. Itu tidak boleh. Bermusyawarah, siapa yang paling banyak keputusannya, misalnya dari 10 orang itu 8 orang itu setujunya pergi ke Yogyakarta, maka ya itu harus kita laksanakan baik-baik. Itulah yang namanya berdiskusi ya. Kamu tidak boleh kecewa kalau misalnya yang lain itu setujunya ke Yogyakarta, karena itu keputusan musyawarah ya. Kemudian yang ketiga, pengamalan sila keempat ini adalah mengutamakan kepentingan orang banyak. Tadi dalam memecahkan masalah itu harus mengutamakan kepentingan orang banyak ya. Jangan misalnya kepentingan kita sendiri, kepentingan orang banyak tuh misalnya eh, banyak orang yang sakit, ini bagaimana ini untuk mengatasi banyak orang yang sakit supaya segera sembuh. Seperti itu, jangan sampai kita mengutamakan bagaimana kita mendapatkan banyak uang dari kegiatan ini. Itu tidak boleh ya. Harus mengutamakan kepentingan orang banyak, jangan kepentingan kalian saja, tapi harus kepentingan orang banyak. Misalnya di sebuah desa, mau di sebuah desa itu akan dibangun apa misalnya? Perlunya apa nih di desa Anjatan misalnya, di desa Anjatan perlunya apa? Wah, sepertinya jalannya nih jelek nih. Kita harus buat jalan yang bagus, di aspal semua yang bagus. Nah, jalan itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang banyak atau kita saja? Tentunya jalan adalah untuk kepentingan orang banyak, maka ya jalan harus kita buat jalan beraspal yang bagus itu. Seperti itu. Tidak boleh kita misalnya untuk membuat apa lapangan yang bagus di depan rumah kita, itu nggak boleh. Kalau kita punya kekuasaan itu kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Kemudian yang terakhir, pengamalan sila keempat itu adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati. Ini yang telah disepakati. Tadi, misalnya 10 orang tadi itu eh, dari 10 orang 8 orang itu sudah setuju ke Yogyakarta. Yang dua orangnya setujunya ke Jakarta. Nah, dua orang yang setuju ke Jakarta itu harus menjalani keputusan, yaitu jalan-jalannya ke Yogyakarta. Nggak boleh
Udah kalau nggak ke Jakarta mah saya nggak ikut. Yang ke Jakarta liburannya cuma 8 orang tadi itu nggak boleh. Jika dalam bermusyawarah, suara terkecil harus mengikuti suara yang terbanyak. Ikuti saja, ya seperti itu keputusannya, apapun keputusannya demi kepentingan orang banyak. Baik ya, itu tentang pengamalan sila keempat, perlu kalian pahami bersama ya. Berikutnya, nah ini yang minggu kemarin Bapak ajarkan mengenai operasi hitung bilangan. Ini sebenarnya aturannya sangat mudah. Aturannya itu adalah kalau kalian perhatikan di sini, ini ada tanda perkalian dan ini ada tanda pembagian, ya. Perkalian dan pembagian berada di tingkat teratas. Yang di bawah adalah tanda penjumlahan dan tanda pengurangan. Ada di bagian bawah. Artinya apa? Yang di atas ini kamu kerjakan terlebih dahulu. Jika menemukan perkalian atau pembagian, harus kamu kerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Harus seperti itu. Ya. Ingat, perkalian dan pembagian harus diutamakan. Kalau ketemu dengan perkalian dan pembagian, kerjakan dulu. Penjumlahan pengurangan terakhir nanti ya. Setelah perkalian dan pembagian. Kalau masih bingung, perhatikan contoh operasi bilangan berikut. Ya, contoh soal yang pertama, perhatikan. 10 ditambah 2 dikali 5 sama dengan. Nah, kalau kita hitung bersama ya, ini ada penjumlahan dan ini ada perkalian. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Dari aturan tadi, perkalian harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maka dari itu, yang harus kita hitung bukanlah 10 ditambah 2 dulu, bukan. Bukan 10 tambah 2, tetapi 2 kali 5 dulu. 2 kali 5 itu berapa? 10. Maka 10 ini ditambah 10 tadi, ini 10 ya. Menjadi ini 10 tambah 10. Ya. Berikutnya sama dengan berapa 10 tambah 10? Ya jelas 20. Ya, sampai sini paham ya? Jadi yang harus kamu kerjakan tadi adalah 10 ini ditambah 2 kali 5 ini 10. 10 tambah 10 adalah ya 20. Ya, perkalian dulu yang kamu kerjakan. Kemudian contoh yang kedua, 30 diambil 15 dibagi 5. Mana yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu? Ada pengurangan dan ada pembagian. Tentunya menurut aturan yang berlaku, kita harus mengerjakan pembagian. Ya, pembagian dulu. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 harus kita kerjakan terlebih dahulu. Berapakah 15 dibagi 5? Jawabannya adalah 3. Maka 30 ini yang di depan ini diambil 3. Ya, seperti ini. 30 diambil 3 nih. 30 diambil 3. Berapa jawabannya? 27. Tuh ya, seperti itu. Contoh yang ketiga. Nah, ini agak panjang tapi insya Allah kalian bisa ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, nanti kalau ada soal kalian pasti bisa. 12 dibagi 2 ditambah 2 dikali 4. Kita lihat ada operasi hitung apa saja di sini? Pembagian, penjumlahan, perkalian. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Pembagian, penjumlahan, atau perkalian? Jelas, pembagian dan perkalian. Ya, pembagiannya berapa? 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Maka kita tulis 6 di sini. Kemudian ditambah, tetap ditambah ya. 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Tuh. Kita yang kerjakan tadi ada 12 dibagi 2 dan 2 kali 4. Ditambahnya itu di tengah saja di sini ya kan. Kemudian berapa 6 ditambah 8? Jawabannya adalah 14. Seperti itu harus kalian pahami bersama. Nanti ada soal kalian kerjakan. Tidak mengerti, tanyakan ke orang tua kalian. Paham ya? Contoh soal berikutnya nih.
Nah, kalau tadi itu kan soal biasa. Nah, sekarang ada tanda kurung. Perhatikan di sini. 2 tambah 2 kali 5. Normalnya, kalau ada tanda penjumlahan dan perkalian, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, normalnya ini ya, adalah perkaliannya dulu, yaitu 2 dikali 5. Harusnya kita kerjakan yang ini dulu ya, harusnya. Tetapi, karena ada tanda kurung di sini, maka wajib ya hukumnya yang dikurung ini kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 2 nih. Berhubung ada tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Boleh. 2 tambah 2 adalah 4. Ya. Baru setelah itu 4 dikalikan 5. 4 kali 5 adalah 20. Ya. Ada tanda kurung, maka kerjakan penjumlahan. Contoh kedua nih. Ada tanda kurung juga, ya. 16 dibagi buka kurung 7 diambil 3. Tutup kurung. Ya, normalnya kalau ada pembagian dan ada pengurangan, maka dikerjakan pembagiannya dulu normalnya. Tetapi karena ada kurung di sini, maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung adalah 7 diambil 3. 7 diambil 3 adalah 4. 7 kurangi 3 kan 4 ya. Berarti 16 dibagi 4. 16 bagi 4 berapa? 4 jawabannya ya. Kemudian soal berikutnya, nah ini agak panjang tetapi mudah lah ya. Menurut soal tadi, aturannya yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Wajib diutamakan, maka yang ada di kurung adalah 7 ditambah 3. Dan 15 diambil 5. Kita kerjakan secara bersamaan. 7 ditambah 3 adalah 10. 15 diambil 5 juga 10. Nah, ini ada tanda perkalian, maka kita tulis di sini. Maka hasilnya 10 dikali 10. 10 dikali 10 ya, kamu hitung berapa? Jawabannya adalah 100. Ya, sampai sini paham mengenai aturan operasi bilangan bulat ya. Nanti ada soal, tonton lagi video ini agar kalian mendapatkan contoh yang benar. Ya, alhamdulillah kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari pembelajaran hari ini adalah pengamalan sila keempat berhubungan dengan musyawarah. Nih, hubungannya dengan musyawarah. Musyawarah itu ya berdiskusi. Memecahkan masalah itu bukan dengan berantem, bukan dengan marah-marahan, tetapi dengan musyawarah. Ya, siapa yang pendapatnya paling banyak, itu yang dipakai. Dan pendapat itu jangan untuk kepentingan diri sendiri, misalnya untuk memperkaya, membuat diri sendiri menjadi kaya, bukan. Tapi untuk kepentingan warga, untuk kepentingan masyarakat luas ya. Berikutnya. Nah, ini perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi normalnya kalau kamu bertemu dengan perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, seperti tadi. Tetapi jika ada tanda kurung, maka wajib dikerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Kalau di dalam kurungnya misalnya buka kurung 2 tambah 5, tutup kurung, maka ya kerjakan 2 tambah 5 tadi. Ya, kerjakan saja terlebih dahulu. Ya. Intinya hari ini kita sudah belajar mengenai sila keempat dan juga operasi bilangan bulat. Ya, tolong tonton video ini sekali lagi agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dan jangan lupa kerjakan rangkuman yang sudah diberikan dan juga soal ya. Wabillahi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.